Saya Dian Rahmawati dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Hari ini kita menyelenggarakan di MGMP Bahasa Jepang kita hari ini, kita menyelenggarakan pengimbasan program Guru Belajar seri AKM bersama saya. Oke. Apa yang ada di benak kita tentang AKM? Nah, selama ini yang kita kenal AKM itu adalah penggantinya UN. Tapi sebelum itu kita mulai dulu. Ketika saya mengikuti guru belajar seri AKM ini, kita melalui tahapan-tahapan pendaftaran. Pendaftarannya itu dimulai dari SIM PKB. Mungkin Sensei Gata semua sudah punya SIM PKB, jadi masuknya melalui SIM PKB, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Sesudah itu kita memilih. Jadi di dalam guru belajar itu ada beberapa seri dan kita pilih untuk seri AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Nah, dari situ nanti kita memilih daftar. Kita mendaftar di dalam situ, lalu dilanjutkan dengan memilih waktu yang sesuai dengan apa yang kita waktu yang kita miliki. Jadi ada angkatan 1 sampai angkatan 11 dan itu masih terus berlangsung. Saya kebetulan kemarin dapatnya di angkatan 1. Nah, sesudah itu kita mengkonfirmasi bahwa kita ada persetujuan bahwa kita mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM angkatan 1. Kemudian ya, klik, berarti kita sudah terdaftar. Nah, apa yang kita pelajari di dalamnya? Seperti juga aktivitas kita sehari-hari, itu kita mengenal yang namanya pembelajaran. Pembelajaran itu adalah satu aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal yang didapat dari hasil asesmen. Jadi sebenarnya sebelum pembelajaran itu dimulai, itu harusnya ada asesmen awal dulu, karena kita harus tahu sasaran kompetensi yang diterapkan kurikulum di sekolah kita itu seperti apa. Nah, kemudian aktivitas pembelajaran ini harus seimbang, karena kalau dia tidak seimbang, hasilnya tidak akan optimal. Nah, ini asesmen. Asesmen itu apa? Asesmen itu adalah proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan. Jadi dia mulai dari mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi terkait pencapaian kondisi siswa dan penguasaan kompetensi. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa sebenarnya yang dituju itu adalah kompetensi. Bukan materi. Nah, karena yang dituju adalah kompetensi, sehingga kita harus menetapkan nanti ada yang namanya kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, ini asesmen itu ada asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis ini seharusnya itu informasi yang kita dapat dari siswa pada saat sebelum proses pembelajaran dilangsungkan. Itu asesmen diagnosis. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya asesmen formatif. Mungkin kalau ini Sensei Gata sudah terbiasa melakukannya. Kalau asesmen formatif itu dia berlangsung selama proses pembelajaran. Ada yang namanya penilaian harian yang kita kenal selama ini. Ada penilaian KD, ada macam-macam tugas dan lain sebagainya. Ini ada di asesmen formatif. Untuk apa? Ini kita melihat bagaimana kondisi siswa dengan pembelajaran kita, termasuk di dalamnya ada penilaian diri. Siswa mengenali dirinya sendiri. Nah, kemudian asesmen yang ketiga adalah asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini adalah kita mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait penguasaan kompetensi. Jadi kita berbicara kalau di sumatif itu seberapa kompetennya sih siswa kita. Ini. Kemudian ini peran asesmen. Dalam segitiga belajar itu ada kaitan antara asesmen, pembelajaran, dan kurikulum. Nah, antara asesmen, pembelajaran, dan kurikulum ini tergantung, jadi kita itu tujuannya adalah pengalaman belajar murid.
Pengalaman belajar murid itu didapat dari mana? Dari dari kerjasama antara asesmen pembelajaran dan kurikulum, kemudian tergantung juga dengan kompetensi kepemimpinan sekolah dan kompetensi guru. Jadi bagaimana muridnya akan kompeten kalau guru dan pemimpin sekolahnya belum kompeten. Nah ini, sehingga diperlukan ada asesmen, ada pembelajaran, dan ada kurikulum. Ini, jadi segitiga ini terus aja berhubungan. Oke. Nah, yang menjadi trending topik kita di setiap akhir tahun ajaran itu ini. UN nggak ada lagi. Terus anak-anak lulusnya gimana? Nah, kemudian, oh katanya UN digantikan sama AN atau asesmen nasional. Kemudian, berarti UN sama dong dengan AN. Nah, kemudian pada akhirnya yang terjadi adalah AN menentukan kelulusan. Nah, ini kan ini sesuatu hal yang beruntut gitu, dan ini trending topik kita. Dan hasilnya yang kita temui sekarang pada kenyataannya adalah siswa berbondong-bondong masuk bimbel, sekarang alasannya mau belajar untuk asesmen nasional. Saya mau belajar untuk AKM, Sensei. Saya mau belajar untuk mereka tidak lagi mengenal ujian akhir, tapi tahunya asesmen. Nah, hal ini memunculkan miskonsepsi kita di pembelajaran, sehingga guru akan terus, oh yang ngajar ya udah, kita ngajarin AN aja, gitu. Nah, miskonsepsi ini yang tadi saya bilang, oh kita ngajarnya AN aja, ini yang muncul, malpraktek pembelajaran. Ternyata kita guru itu bisa melakukan malpraktek loh, bukan hanya dokter aja. Tapi malpraktek pembelajaran ini seperti apa? Malpraktek pembelajaran ini, seperti yang tadi dibilang malpraktek pembelajaran itu adalah ketika guru fokus pada AN sebagai pengganti UN. Sebenarnya antara UN dan AN ini berbeda. Bedanya adalah seperti ini. Ini bedanya UN dan AN. Tujuannya beda, jenjang penilaiannya beda, level siswanya beda, subjek siswanya beda, model soalnya. Jadi semua itu berbeda ternyata. Kalau asesmen nasional itu tujuannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi yang dibahas itu bukan lagi siswa nilai UN tertinggi SMA mana ya, SMK mana ya, bukan. Tetapi seperti apa sistem pembelajaran di satuan pendidikan itu nanti yang terbaca dari AN. Kemudian jenjang penilaiannya mulai dari SD, SMP, dan semua di tingkat dasar dan menengah. Nah, level siswa yang melaksanakan AN itu kelas 5, kelas 8, kalau di SD kelas 5, kalau di SMP kelas 8, kalau di SMA kelas 11. Sedangkan kalau UN kan yang mau lulus di tingkat akhir. Nah, siswanya itu ternyata tidak semua melaksanakan AN. Kalau UN itu secara sensus semua siswa wajib ikut UN. Tapi kalau asesmen nasional ini dipilih secara acak di tiap levelnya. Kalau SMA ya berarti di kelas 11. Nanti siswanya dipilih secara acak. Model soalnya, kalau ujian nasional itu hanya pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika, tetapi kalau model soal di asesmen nasional ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan uraian. Sasaran penilaiannya bukan penguasaan mata pelajaran, tetapi kompetensi. Kompetensinya diambil dari mana? Dari literasi numerasi. Literasi itu literasi baca tulis, dan literasi numerasi. Juga ada karakter, survei karakter. Jadi nanti siswa harus mengenali dirinya sendiri, dan yang paling penting adalah survei lingkungan belajar. Nah, metode penilaiannya adalah CBT kalau UN, sedangkan ini MSAT, Multi-Stage Adaptive Testing. Jadi nanti siswa itu bisa memilih level atau tingkat kesulitan siswa berdasarkan kemampuannya masing-masing. Ini yang lebih meyakinkan. Nah, ini kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan
Jadi harus ada pengetahuan, harus ada keterampilan. Ini bedanya kompetensi yang akan kita tuju dengan konten yang selama ini kita lakukan. Ada pusatnya, pusat kompetensi itu sama kebutuhan. Kebutuhan apa? Setelah siswa nanti keluar dari sekolah, setelah siswa nanti lulus. Tapi kalau konten yang selama ini terjadi, dia pusatnya pada materi. Nah, belajarnya beda, topiknya juga beda. Kalau kompetensi lebih ke konsep, kalau konten itu lebih ke topik. Nah, ini bedanya kompetensi dengan konten. Ini kompetensi siswa yang dituju oleh AN adalah kecakapan abad 21. 21st skill. 21st century skill. Cakap belajar, inovatif, cakap IT, cakap bekerja, dan mampu berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan, dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu nanti kita melihatnya dari survei karakter. Nah, kedua hal ini diukurnya pakai AN. Apa aja yang di dalam AN? Ada AKM, ada survei lingkungan belajar, dan ada survei karakter. Jadi sebenarnya AKM ini adalah bagian dari AN. Tapi yang selama ini kita kenal, oh anak-anak mau AKM, AKM doang. Sedangkan yang diperlukan adalah asesmen nasional yang di dalamnya ada AKM, ada survei lingkungan belajar, dan survei karakter. Nah, ini AKM. Seperti yang tadi dikatakan, dia dirancang untuk mengukur kompetensi dasar berupa kemampuan literasi membaca dan menulis, juga literasi numerik. Diikuti oleh siswa kelas 5, 8, dan 11. Kenapa kok di tengah-tengah kayak gitu? Kenapa kok di tengah-tengah? Maksudnya, supaya hasilnya itu nanti dibaca, kemudian ada feedback-nya. Jadi ada strategi pembelajaran supaya pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya itu lebih efektif dan hasilnya lebih optimal. Nah, kalau selama ini kan kelas 12, begitu udah selesai, lulus. Terus mau gimana? Anak itu nggak dikasih perlakuan lagi, tapi kalau yang ini nanti dikasih perlakuan lagi supaya menjadi lebih baik. Nah, ini literasi baca tulis. Literasi baca tulis itu bukan hanya membaca dan menulis, menjawab pertanyaan, bukan. Tetapi dia cakap. Cakap untuk apa? Di sini banyak sekali kriterianya, membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah. Banyak sekali yang intinya pada akhirnya nanti berpartisipasi di lingkungan sosial. Jadi dia bukan hanya sekedar membaca teks, menulis, bukan, tetapi dia berpartisipasi di lingkungan sosial. Nah, ini komponen AKM literasi baca tulis, kalau nanti anak menghadapi AKM-nya itu, dia ada kontennya. Kontennya adalah informasi dan fiksi. Proses kognitifnya menemukan, interpretasi dan integrasi, terus ada evaluasi dan refleksi. Konteksnya itu nanti konteks personal, konteks sosial budaya, dan konteks saintifik. Berarti ini nih bukan hanya masalah pelajaran bahasa, tetapi ini harus bisa diterapkan di setiap mata pelajaran. Begitu juga dengan literasi numerasi. Ini konsepnya nanti siswa itu bisa menerapkan matematika dalam cakupan yang lebih luas. Baik itu di dalam pelajaran ekonomi, di dalam pelajaran geografi, di dalam pelajaran bahasa Jepang seperti kita, atau pelajaran bahasa Indonesia, itu pasti ada matematikanya. Sehingga kalau anak harus punya pengetahuan, keterampilan yang memang dibutuhkan untuk pemanfaatan matematika itu. Nah, tandanya apa? Tandanya itu siswa bisa bernalar, siswa bisa mengambil keputusan, dan siswa bisa memecahkan masalah. Gitu. Jadi ini kontennya. Komponen AKM numerasi sendiri sama seperti tadi, dia punya konten, punya proses kognitif, dan punya konteks. Hanya saja kontennya itu adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar.
Proses kognitifnya ada pemahaman. Pemahaman ini terkait fakta, prosedur, alat matematika, penerapan, penalaran. Konteksnya sama, personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini bentuk soalnya. Bentuk soal AKM itu terdiri dari 36 soal literasi baca tulis dan 36 soal literasi numerik. Itu harus diselesaikan dalam 2 hari. Hari pertama, itu dia 36 soal literasi baca tulis memakan waktu 90 menit. 90 menit, dia terus 30 menitnya adalah survei karakter. Nah, di hari kedua, 36 soal literasi numerik dan 30 menit untuk survei lingkungan belajar. Bentuk soalnya seperti apa? Bentuk soalnya berupa pilihan ganda. Pilihan ganda itu bukan seperti pilihan ganda yang A, B, C, D, E saja, tetapi bisa benar atau salah. Kemudian pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, isian, dan uraian. Ini bentuk soalnya. Nah, ini nanti 36 total jumlahnya. Nah, kalau kita mau melihat contoh kompetensi dan butir soalnya, nanti dapat dilihat lewat laman ini, pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Dia ada di sini. Oke. Nah, ini langkah-langkah latihan untuk AKM, baik itu literasi baca tulis maupun literasi numerik. 1, kita harus memahami kompetensi literasi siswa. Nah, di sini nanti siswa bisa memilih soal berdasarkan kompetensi, level kompetensi yang mereka miliki. Kemudian, memilih kompetensi yang ingin dikembangkan. Jadi kita sebelum membuat soal AKM, itu kita kenali dulu seperti apa sih siswa kita. Kompetensi mana? Jadi pilihannya ada di laman tadi, itu banyak sekali kompetensi-kompetensinya. Nah, kemudian memilih kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian membuat soal dengan bentuk yang berbeda-beda, bisa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian, isian, seperti yang tadi. Nah, tapi ingat bahwa pertanyaan yang dibuat bukan merupakan hafalan materi, tetapi berdasar pada kompetensi. Ini setelah selesai AKM, setelah selesai kita melaksanakan asesmen, ada laporannya. Jadi nanti siswa akan dikelompokkan menjadi perlu intervensi khusus dengan detail tingkatan kompetensi seperti yang tertera di sini. Jadi kelompoknya ada kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Ini untuk literasi. Begitu juga untuk numerasi. Sama. Tapi kriterianya otomatis kalau yang tadi itu kriteria untuk literasi, baca tulis, yang ini untuk literasi numerasi. Nah, apa gunanya tingkat kompetensi tadi? Itu untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif di selanjutnya. Nah, setelah kita mampu memanfaatkan hasil AKM itu untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif, maka harapannya kita sebagai guru itu kita bisa mengajar di level yang tepat. We can teaching at the right level. Jadi kita nggak bisa sembarangan lagi bahwa semua anak itu pasti punya kemampuan yang sama, dengan KKM yang sama, semua dituntut hal yang sama. Tidak. Setiap anak itu unik. Mereka punya kompetensi sendiri, mereka punya kemampuan sendiri. Nah, pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkatan capaian siswa, itu pasti akan lebih memudahkan siswa untuk menguasai konsep, keterampilan, dan konten. Kalau misalnya Sensei Gata masih ada yang belum jelas, boleh dibaca di tautan ini, boleh diklik di sini, dan sumbernya ada di
simgurubelajar.simpkb.id. Hai, mungkin itu paparan saya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Jaminasan kewa kokomade domo arigato gozaimashita.